Assalamualaikum hohor semua, apa kabar nih? Semoga semua tetap baik-baik aja ya, dan tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan dan juga ketenangan batinnya. Seneng banget rasanya Aples bisa menjumpai hororholik di acara yang kita tunggu-tunggu nih, apalagi kalau bukan story horor. Dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, Aples akan membacakan cerita yang ditulis di ngumpar.com. Nanti linknya Aples sertakan di deskripsi ya. Bagi yang punya cerita horor silahkan kirim ke email yang ada di deskripsi ya. Baik, sebelum cerita dimulai, mari kita semua berdoa menurut kemampuan dan kepercayaan masing-masing. Gerbang dunia gaib dibuka. Belik atau sendang ini terletak di sebelah tenggara desa Kedung Jati. Dinamakan belik ringin karena belik ini berada tepat di bawah sebuah pohon beringin besar yang katanya usianya sudah ratusan tahun. Dahulu, sebelum banyak warga yang memiliki sumur, belik ini merupakan sumber air bersih utama bagi warga desa Kedung Jati. Hampir semua warga desa Kedung Jati bergantung pada belik ini untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci. Bahkan untuk keperluan memasak di dapur pun mereka mengambil air dari belik ini. Bukan tanpa alasan kalau warga mengandalkan belik ini untuk mendapatkan air bersih. Selain karena belik ini merupakan sumber air satu-satunya di desa Kedung Jati, belik ringin juga dikenal memiliki sumber air yang sangat melimpah. Saat musim kemarau panjang pun, belik ini tak pernah sekalipun kehabisan sumber mata airnya. Dan yang paling utama adalah, air yang keluar dari sumber di belik ini terkenal sangat jernih dan bersih. Saking jernihnya, ada sebagian warga yang tak segan-segan meminum langsung air dari belik ini. Dahulu, belik ini sangat terawat. Dinaungi oleh sebuah pohon beringin raksasa yang konon usianya sudah ratusan tahun, dan dikelilingi oleh 3 buah batu besar, membuat belik ini terasa nyaman untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci, tanpa takut akan ada mata nakal yang mengintip mereka. Meski begitu, tak jauh berbeda dengan area Tegal Salahan yang dulu pernah aku ceritakan. Di balik kesejukan dan kenyamanannya, belik ringin ini juga menyimpan banyak misteri. Ya, sumber air utama di desa Kedung Jati ini tak kalah angker jika dibandingkan dengan area Tegal Salahan yang ada di sebelah selatan desa. Sudah banyak warga yang mengalami kejadian-kejadian aneh dan janggal di belik ini. Salah satunya adalah Kang Sastro Gudel, bukan nama sebenarnya. Beliau adalah tetanggaku. Rumahnya tak begitu jauh dari belik ringin ini. Seperti biasa, sore itu selepas bekerja di sawah, Kang Sastro langsung menuju ke belik ringin ini untuk sekalian mandi. Letak sawahnya memang tak begitu jauh dari tempat sumber mata air itu berada. Sayangnya, saat sampai di belik itu, ternyata masih ada seorang perempuan yang tengah mandi.
Mau tak mau Kang Sastro harus menunggu. Laki-laki itu lalu duduk bersandar pada salah satu batu besar yang ada di situ, sambil memandang hijaunya hamparan sawah di depannya. Tanaman padi yang subur melambungkan angannya, membayangkan saat panen nanti, pasti hasil padinya juga melimpah ruah. Mudah-mudahan saat musim panen tiba nanti harga gabah tidak anjlok lagi seperti biasanya, sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil panennya. Bruk. Tengah asyik melamun, tiba-tiba Kang Sastro dikejutkan oleh jatuhnya sepotong dahan pohon beringin yang telah lapuk. Dahan sebesar betis dengan panjang hampir 1 meter itu jatuh tak jauh dari tempatnya duduk. Wah, rezeki nomblok ini, dapat kayu kering. Lumayan, bisa dibawa pulang untuk dijadikan kayu bakar, batin Kang Sastro sambil bangkit dan memungut dahan kayu itu. Jangan diambilkan, tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Kang Sastro. Ternyata perempuan itu telah selesai mandi dan bersiap untuk pulang. Lah kenapa tuh? Kan lumayan ini, bisa buat kayu bakar, tanya Kang Sastro heran. Ya pokoknya jangan diambil. Kan kata orang-orang kayu dari pohon beringin ini nggak boleh diambilkan, apalagi sampai dijadikan kayu bakar. Pamali, bisa celaka sampean, ujar si perempuan lagi. Halah, lawong cuma kayu loh, dan sudah lapuk juga. Masa bisa bikin celaka? Sanggah Kang Sastro sambil tetap memungut kayu itu. Yo wis, sakarepmu Kang. Dikanhani kok ngeyel. Nek apa-apa nio sanggaden dewi. Ya sudah, terserah kamu Kang. Dibilangin kok ngeyel. Kalau ada apa-apanya ya tanggung saja sendiri, sungut si perempuan sambil berlalu meninggalkan Kang Sastro. Ada-ada saja. Mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka, gerutu Kang Sastro sambil bersiap-siap untuk mandi. Lagi pula, memangnya kamu siapa? Anak kemarin sore saja kok berani-beraninya. Kang Sastro tertegun sejenak. Perempuan itu tadi, siapa ya? Sepertinya ia belum pernah melihatnya. Apakah bukan warga sini? Tapi, setahunnya hanya warga desa sini yang memanfaatkan bilik ini untuk mandi dan mencuci. Ah, mungkin salah satu kerabat dari warga yang datang berkunjung ke desa ini, pikir Kang Sastro sambil melanjutkan mandinya. Kalau dilihat dari penampilannya sih, sepertinya orang dari kota. Wajahnya cantik, kulitnya juga putih bersih, tidak seperti kulit warga desa sini yang rata-rata berkulit hitam. Dan saat tadi lewat di dekatnya, ada tercium bau harum yang sangat menusuk hidung. Tunggu. Ini kok, kembali Kang Sastro tertegun. Hidungnya mengendus-endus. Bau wangi itu masih tercium. Bahkan kini terasa semakin tajam.
Padahal perempuan itu sudah pergi dari tadi. Hiiii. Kang Sastro bergidik saat merasakan bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Laki-laki itu buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu bergegas pulang dengan membawa cangkul dan dahan beringin lapuk yang tadi ia temukan. "Nih, tak bawain kayu bakar," seru Kang Sastro sambil melemparkan kayu yang tadi didapatnya ke samping sang istri yang sedang berjongkok di depan tungku dapur. "Wah, kebetulan Kang, sampean dapat kayu kering," sahut Yudarmi sambil meraih kayu itu dan memasukkannya ke dalam mulut tungku. Perempuan itu lalu bangkit dan menyeduh kopi untuk sang suami yang baru pulang itu. Baunya enak banget Mak. Kamu lagi manggang ayam tuh?" Hidung Kang Sastro mengendus-endus saat mencium bau sangit seperti ayam yang sedang dipanggang. "Ayam dari mana tuh Pak? Lah wong punya ayam saja enggak kok manggang ayam," sahut Yudarmi sambil kembali ke depan tungku. "Lah ini baunya." "Loh, Pak, ini kayu apa tuh? Kok dibakar jadi seperti ini?" seru Yudarmi memotong ucapan Kang Sastro. "Jadi seperti apa tuh?" tanya Kang Sastro yang masih asyik duduk sambil menikmati kopinya. "Ini loh Pak, coba sampean lihat, kayu sudah lapuk begini dibakar kok masih keluar getahnya. Warna getahnya merah seperti darah, dan baunya ini, kok seperti Bapak Akak. Simbo tolong panaas. Belum selesai istri Yudarmi berkata, mendadak mereka dikejutkan oleh teriakan sang anak yang sejak tadi asyik menonton TV di ruang depan. Sontak keduanya pun menghambur menghampiri sang anak. "Kamu kenapa tuh? Astagfirullah. Pak, anakmu kenapa ini?" jerit Yudarmi saat melihat sang anak tengah berguling-guling di lantai sambil berteriak-teriak kesakitan. Sekujur tubuh anak itu melepuh seperti habis dibakar. "Pak," jeritan Yudarmi tak dihiraukan lagi oleh Kang Sastro. Alih-alih menolong sang anak, laki-laki itu justru berlari kembali ke dapur. Dahan beringin lapuk yang masih menyala di dalam mulut tungku itu segera ditariknya keluar, lalu ia siram dengan seember air. "Wah, panas, perih!" teriakan anak Kang Sastro mengundang para tetangga yang segera berdatangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga itu. "Ada apa ini? Ya Allah, anakmu kenapa Kang? Kok sampai melepuh begitu? Ayo cepat kita tolong. Kita bawa ke rumah sakit saja. Jangan, panggil Pak Modin saja dulu." Berbagai pertanyaan dan saran dari para tetangga seolah tak dihiraukan oleh Kang Sastro. Laki-laki itu justru diam terpaku sambil matanya menatap nanar keluar rumah,
di mana nampak sosok perempuan yang tadi ia temui di Belik Ringin sedang berdiri di sudut halaman sambil tersenyum sinis ke arahnya. Melihat Kang Sastro yang seperti orang linglung, para tetangga akhirnya mengambil inisiatif untuk memanggil Pak Modin, orang yang dituakan di Desa Kedung Jati. Setelah datang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, laki-laki sepuh itu segera mengambil tindakan. Dengan bantuan para warga, anak Kang Sastro yang masih histeris itu segera dibawa ke Belik Ringin dan dimandikan di tempat itu oleh Pak Modin, dengan disertai ritual-ritual khusus. Sisa dahan beringin lapuk yang sebagian sudah terbakar menjadi arang itu juga dikembalikan ke tempatnya semula, tempat di mana pertama kali Kang Sastro menemukannya. Beruntung, nasib baik masih memihak ke keluarga Kang Sastro. Sang anak masih bisa diselamatkan, meski mengalami sedikit cacat permanen. Kulit di sekujur tubuhnya menjadi belang-belang akibat bekas luka bakar yang dialaminya.